Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi bab 2 buku Tadabbur Bacaan Sholat, bab 2 part 1. Persiapan sebelum sholat. Dua jenis toharoh dalam arti menyucikan anggota tubuh dari hadas dan najis memiliki kedudukan penting dalam Islam. Hal ini dikarenakan ibadah yang kita lakukan tidak sah tanpa toharoh. Selain itu, toharoh juga sebagai kunci surga dan separuh perangai iman. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "At-tahuru syatrul iman," bersuci adalah separuh iman. Maknanya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab dan Jami'ul Ulum wal Hikam, karena wudu adalah perangai iman. Hissalul iman, yang berarti membersihkan dan menyucikan zahir, sedangkan separuh iman yang lain adalah membersihkan dan menyucikan batin. Maka di samping membersihkan zahir dari hadas dan najis, kita juga perlu membersihkan dan menyucikan batin dari penyakit-penyakitnya. Tentang urgensi membersihkan batin ini cukuplah hadis Nabi SAW sebagai pedoman. Beliau SAW pernah bersabda, La tasubu ahadan min ashabi fa inna ahadakum law anfaqa misla uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela para sahabatku, kalau seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan bisa menyamai satu mud makanan yang mereka infakkan, tidak pula setengahnya. Muttafaq alaih. Al-Baydawi sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan, makna hadis ini adalah salah seorang dari kalian meskipun menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan meraih pahala dan karunia sebagaimana yang diraih oleh salah seorang dari mereka atau para sahabat sekalipun mereka hanya menginfakkan 1 atau setengah mud makanan. Sebab perbedaan tingkatan ini adalah karena orang yang paling utama, yaitu para sahabat, memiliki keikhlasan yang lebih dan niat yang jujur. Niat yang jujur tentu hanya muncul dari jiwa-jiwa yang bersih, dari hati-hati yang selamat dari kepentingan dan niatan selain mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memperkuat urgensi membersihkan batin ini, mari kita menyimak kisah lelaki Ansor yang dikabarkan Nabi SAW sebagai penghuni surga. Kisah ini direkam dan ditulis dengan baik oleh Imam Ahmad dengan sanad sahih. Dari Az-Zuhri, ia berkata, Anas bin Malik mengabarkan kepadaku bahwa ia berkata ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, beliau bersabda, sekarang lelaki dari penduduk surga akan muncul di hadapan kalian. Maka muncullah seorang lelaki dari kaum Ansor, jenggotnya masih basah karena air wudu, sambil menggantungkan kedua sandalnya di tangan kirinya. Pada keesokan harinya Nabi SAW mengucapkan perkataan yang sama, dan muncullah orang itu lagi dengan kondisi yang sama seperti hari sebelumnya. Pada hari ketiga Nabi SAW lagi-lagi bersabda seperti itu juga, dan orang tersebut juga muncul dengan kondisi yang sama. Tatkala Nabi berdiri pergi, maka Abdullah bin Amr bin Ash membuntuti orang tersebut lalu berkata kepadanya, aku sedang ada masalah dengan ayahku dan aku bersumpah untuk tidak menemuinya selama 3 hari. Jika kamu berkenan, aku ingin menginap di rumahmu selama 3 hari. Orang tersebut menjawab, silahkan. Anas bin Malik melanjutkan kisahnya. Abdullah bin Amr bin As bercerita bahwasanya ia pun menginap bersama orang tersebut selama 3 malam. Namun ia sama sekali tidak melihat orang tersebut mengerjakan sholat malam. Hanya saja ia terjaga pada malam hari dan mengubah posisi tidurnya.
maka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertakbir hingga akhirnya ia bangun untuk salat subuh. Abdullah melanjutkan, hanya saja aku tidak pernah mendengarnya berucap kecuali kebaikan. Dan tatkala berlalu 3 hari dan hampir saja aku meremehkan amalannya, maka aku pun berkata kepadanya, wahai hamba Allah, sesungguhnya tidak ada permasalahan antara aku dan ayahku, apalagi mendiamkannya. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW berkata sebanyak 3 kali, akan muncul sekarang kepada kalian seorang penduduk surga. Lantas engkaulah yang muncul. Aku pun ingin menginap bersamamu untuk melihat amalanmu, untuk aku teladani. Namun aku tidak melihatmu banyak beramal. Lalu apakah yang telah mengantarkan engkau menjadi penghuni surga? Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Orang itu menjawab, tidak ada kecuali amalanku yang sudah engkau lihat. Abdullah bertutur, tatkala aku hendak berpaling pergi, maka ia pun memanggilku dan berkata, amalanku hanyalah sebatas apa yang kau lihat. Hanya saja aku tidak pernah menyimpan rasa dengki kepada seorang muslim pun dalam hatiku. Aku juga tidak pernah hasad kepada seorang pun atas hatiku. Aku juga tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Abdullah pun berkata, inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga, dan ini pula yang tidak kami mampui. Maka di samping membersihkan zahir dari hadas dan najis, kewajiban terpenting yang tidak boleh diremehkan adalah membersihkan batin dari kotoran-kotorannya. Karena sejatinya kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati, bukan dengan tampilan ragawi. Wallahu alam. Kita akan lanjut ke part 2 nanti, yaitu berjudul wudhu.